happy product ya. Sudah selesai happy product? Sudah selesai, artinya seluruh materi FNP sudah terselesaikan semua ya. Tinggal kalian saya coba presentasikan untuk hari ini, dan kemudian kalau saya sudah dalam hati saya yakin bisa, hari ini juga di jam akhir pindah ke bagian accounting ya. Namun sebelumnya saya ingin membahas atau membicarakan dulu tentang seragam hotel. Hotel itu juga ada diberikan seragam. Kenapa sih kok diberikan seragam seluruh karyawan hotel ya? Nah, seragam di hotel dan di perusahaan-perusahaan, terutama ini di perusahaan jasa itu sangat penting ya. Terutama seragam-seragam itu bagi karyawan-karyawan yang direct contact kepada tamu. Jadi yang melayani tamu secara langsung itu sangat penting ya. Kalian pernah jalan-jalan ke hotel gitu ya, terus jalan-jalan atau makan di resto-resto yang besar ya, tentunya kalian pernah ya ke hotel ya, seragamnya bagus-bagus, bahkan ada seragamnya itu yang berikan warna atau style yang beraneka ragam ya, karena ada kultur khas gitu. Misalkan di DKI itu kulturnya pakai seragam Betawi, terus di Jogja pakai blangkon ya, terus di Medan pakai seragam khas Medan. Nah itu maksudnya apa sih kok di hotel diberikan seragam? Lantas juga di sekolah dilatih kalian untuk berseragam yang rapi-rapi itu. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah dengan menggunakan seragam itu manfaatnya tinggi sekali. Ya, manfaat seragam itu. Yang pertama, manfaat seragam itu bisa menaikkan citra. Ya, kalau perusahaan yang menaikkan citra perusahaan dan menaikkan citra diri kalian sendiri dulu. Ya. Dengan berpakaian seragam yang rapi, itu citra perusahaan naik. Hotelnya ditangkan dengan seragam yang baik, dipakai yang bagus, seragam apalagi yang keren-keren, itu tentunya tamu juga mengatakan hotelnya akan keren juga ini. Ya, jadi kalau pakaiannya lusuh, nggak pernah diganti 15 tahun nggak ganti-ganti, ya, terus, waduh. Kalian juga sama kan? Terus kata hotel ini bagaimana nih? Pastinya terus tadinya semangat down, pasti pelayanannya tidak bagus. Seragam aja nggak pernah diganti, artinya bahwa seragam bisa menaikkan citra. Terus manfaat berikutnya dengan seragam tadi itu meningkatkan kepercayaan dari pelanggan kepada hotel. Seragamnya bagus, itu menaikkan kepercayaan pelanggan juga. Ya. Kalau pelanggannya itu sudah percaya, yang pertama image dulu. Image adalah kesan. Seragam itu adalah kesan pertama. Seragam bagus, pasti ini dalamnya bagus. Begitu. Kalau seragamnya jelek, udah ini pasti di dalamnya sudah jelek. Gitu. Seragam itu penting loh. Makanya seragam itu beda-beda. Seragamnya front office ya berbeda dengan housekeeping. Bahkan orang-orang front office diberikan pakaian yang lebih tingkat kerapiannya dibandingkan dengan engineering atau epic. Karena apa? Karena di front office itu mampu harus memberikan first impression atau kesan pertama dengan seragam udah berkesan ya. Makanya ada, saya masuk pertama kali di Hotel Dusit itu Mangga 2, dulu namanya masih Dusit, itu malah
bellboy-nya atau doorman girl-nya itu dipakein ini yang rumben-rumben gitu, yang artinya apa? Supaya mudah diingat. Itu loh, yang seragamnya rumbe-rumbe itu ada dusit, pelayannya bagus sana. Sampai bisa begitu. Harapan daripada manajemen hotel itu ada seragam. Nah, manfaat berikutnya dengan seragam yang baik dan rapi itu apa? Tingkat intelektualitas karyawan itu sendiri. Gitu. Iya, dengan seragam itu menunjukkan tingkat intelektualitas pelayan itu baik. Iya. Harapannya, casingnya dulu orang hotel itu yang disuguhkan pertama adalah casing. Ya, makanya kenapa kalian diberikan seragam? Itu nanti kan kelas 11 juga kalian diberikan seragam, beli nggak atau gratis saya nggak tahu, pokoknya dibelikan namanya almet itu untuk praktek itu. Kalau di servis juga dikasih rompi begitu, dasi kupu, ya kan? Nah, kalau yang di hotel reception itu di dasi panjang, tuh pakai jas, supaya nampak beda kok, beda. Kalian tadinya pakai seragam begini kayak Iksan misalnya, habis panas-panasan terus begini. Coba Iksan dikasih jas warna hitam, terus duduk di meja yang besar, terus di sininya ditulisin duty manager, orang ini. Orang mau nanya ini loh bingung dulu. Jadi artinya kalau orang mau macam-macam dia udah takut duluan. Nah itu karena mau berhadapan dengan itu gitu loh. Nah resepsi juga begitu, resepsi hotel itu, di restoran kan sama juga kalian ya, kalian. Nah di restoran juga, selama kalian. Nah, ditanya tingkat ininya pasti tinggi. Makanya jadi seragam itu perhatikan yang baik. Begini aja udah ketahuan kan? Pengetahuan kalau yang memble yang pakaiannya ini kayak ya saya nggak contohnya sebut orangnya, ada yang pinter tapi malah yang pakaian dasinya kurang bagus gitu ada gitu. Tetapi kalau pinter terus pakai dasinya pinter, kalau nggak tambah, coba lihat kawan kamu sendiri, bener kawan kamu lihat ya, dasinya rapi begini, kasmuri itu bodoh, tapi dengan dasi yang bagus ada yang bilang ini pasti orangnya begitu. Yakinlah kalau begitu. Kalian itu menunjukkan tingkat intelektualitas, juga sembarangan. Dasi itu apa sih sebenarnya? Kenapa kok dinamakan dasi? Ya, tingkat intelektualitas. Karena dasi itu artinya untuk mendapatkan rasa simpati. Nah, coba kalau ini misalkan ini dari saya beginian coba, begini, simpati nggak mana? Contoh begitu. Ya makanya nggak sembarangan, dasi itu luar biasa manfaatnya ya. Nah itulah ada membahas tentang tuh yang paling belakang itu dasinya bagus tuh. Tuh si lanangnya. Oke Pak, ini saya buktikan aja. Lanang kamu kesini lanang. Maju dong. Maju dong. Oke. Coba lanang. Main gitu. Jelek seragamnya kalau menggunakannya secara baik disangka barang mahal. Tapi kalau belinya mahal, pakainya jelek disangka barang murah. Bener. Coba kasmuri pakai ini kasmuri kan bahannya mahal ini. Orang gratis soalnya. Ya. Nah, tapi makainya rapi ya disangka kasmuri orang pinter ya. Padahal bodoh. Gitu. Tetapi pakai pakaian yang mahal tapi makainya nggak bener, murah itu belinya. Kalau bahasa Jawanya perombingan gitu, grosir, begitu. Nah, makanya jaga untuk seragam ya. Nah, betul, jaga supaya menaikkan citra tadi. Kalian keluarnya pakai seragam masih bagus, orang dari luar bilang cipta karya oke. Nah, tapi kalau keluarnya dari sekolah itu sudah pada
tarik-tarik. Nah, ini sebelah apaan nih? Disiplinnya tidak rasa disiplin tidak ada. Nah, untuk seragam itu saja ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan. Nah, itu sudah bisa. Yang belum bisa melaksanakan sih itu tuh ya main HP ya, terus dasinya nggak pernah bener. Aju. Nah, tuh. Nah, makanya yang sekarang coba dulu ya, yang dasinya kurang bagus, yang nggak bagus disuruh presentasi FNB service dan FNB produk dulu. Oke?